Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mulakan ta'ala, kita latih diri kita dalam setiap amal apa saja dimulai dengan mengingati Allah. Apa saja amalan yang dimulai dengan mengingati Allah nanti akan barokah. Apa saja amalan yang tidak dimulai dengan mengingati Allah, barokahnya kurang. Maka mau bayan mengingati Allah, mau jaulah mengingati Allah, mau taklim mengingati Allah, mau sholat mengingati Allah. Amalan apa saja kebaikan dimulai dengan mengingati Allah. Dan supaya kita ini mudah untuk mengingati Allah, buat suasana dakwah. Kalau kita senantiasa dalam suasana mengingatkan orang kepada Allah, insya Allah kita sendiri akan mudah untuk ingat pada Allah. Maka dakwah ini sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri yang utama itu. Kita ingatkan orang kepada Allah, ingatkan orang kepada Allah, dan kita sendiri akan ingat kepada Allah. Kalau orang itu senantiasa ingat kepada Allah, akhirnya kehidupannya di barokah. Apa saja barokah. Kalau kita menakar beras dengan mengingati Allah, nanti berasnya barokah. Kalau kita masak dengan mengingati Allah, nanti barokah. Kalau kita ke sawah dengan mengingati Allah, nanti sawahnya barokah. Kalau kita tidur dengan mengingati Allah, nanti tidurnya barokah. Ada tidur barokah itu ada. Kalau namanya tidur barokah itu, habis tidur itu terus segar, bisa ibadah dengan gembira. Kalau habis tidur kok masih ngantuk aja, namanya tidurnya tidak barokah. Sudah tidur kok masih ngantuk terus, harus diapakan nih orang ini? Ini namanya tidur tidak barokah. Sampai orang itu berkumpul dengan istrinya, kalau dengan mengingati Allah, maka nanti anak-anaknya barokah, tidak bisa diganggu syaitan. Bagaimana supaya barokah? Buat suasana dakwah di mana saja, supaya kita bisa mengingati Allah. Maka kata para ulama, kalau kita ini senantiasa dakwah, mengingatkan orang kepada Allah, yang pertama kali manfaat yang kita dapatkan, kita sendiri ingat pada Allah, akhirnya kehidupan barokah. Ini yang pertama. Yang kedua kali, kita akan jadi asbab orang-orang ingat pada Allah. Jadi asbab hidayah. Bila kamu jadi asbab hidayah, kata Nabi, untuk satu orang, itu lebih beruntung kamu daripada mendapatkan dunia dengan segala isinya. Dengan dakwah semulaikan Allah Ta'ala, kita ini akan dihitung membela agama. Nah, orang yang membela agama akan dibela oleh Allah. Maka satu pasukan dikirim ke Iran pada zaman Sayyidina Umar. Sampai di Iran ternyata menghadapi pasukan Parsi yang banyak sekali. Maka pimpinan pasukan kirim surat kepada Sayyidina Umar menceritakan keadaan ini bagaimana ini. Musuh Islam di sana itu banyak sekali ini, besar sekali. Maka Sayyidina Umar membalas suratnya itu, kamu dakwah pada mereka. Kemudian maju. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, maju. Nanti Allah akan tolong kamu. Dakwah dulu. Jangan langsung perang saja, dakwah dulu. Maka pasukannya dakwah dulu pada orang Parsi. Orang Parsi nggak mau masuk Islam, akhirnya perang, tidak lama menang. Jadi orang Islam ini kalau menjadi da'i itu menangan. Karena kalau menjadi da'i itu berarti membela agama Allah, akan dibela oleh Allah. Orang kalau menjadi da'i itu pangkatnya naik. Yang dulunya itu ya hanya orang gitu aja, sekarang jadi petugas dari Allah. Karena menyampaikan agama Allah, maka nanti Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan. Maka para nabi, para rasul itu waktu menghadapi masalah-masalah berat, maka mereka itu dakwah. Yang mulia baginda Muhammad SAW ketika di Gua Thaur dikepung orang kafir bersama Sayyidina Abu Bakar,
Maka Nabi apa yang dia buat? Maka beliau mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan. Kamu jangan sedih Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi Nabi mengingatkan kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama kita. Jangan kamu sedih, sudah bersama Allah kok sedih. Jangan sedih kamu karena Allah bersama kita. Maka Nabi cerita keagungan Allah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cerita ma'iyatullah bahwa Allah bersama mereka. Maka akhirnya datang pertolongan Allah. Begitu juga Nabi Musa ketika menghadapi masalah, depannya lautan, belakang pasukan Firaun. Temannya sudah pada ketakutan semua, maka beliau tidak diam saja, bicara keagungan Allah. Kala, jangan terkesan dengan keadaannya. Jangan takut, jangan terkesan dengan keadaan. Keadaan ini semua yang bikin Allah. Lautan milik Allah, yang menciptakan Allah, yang mengendalikan Allah. Fir'aun yang bikin Allah, yang menciptakan Allah, yang mengendalikan Allah. Kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Jadi Nabi Musa AS dalam suasana genting tadi itu cerita keagungan Allah. Jangan kalau ada masalah cerita masalah, cerita keagungan Allah. Kalau ada masalah cerita masalah, nanti tambah bermasalah, banyak masalahnya nanti. Cerita keagungan Allah. Maka kita jadi ingat pada Allah, mengingatkan orang kepada Allah, dan menjadi pembela agama Allah. Akhirnya pertolongan Allah datang dalam kehidupan kita. Maka dibiasakan begitu semua. Kebiasaan kalau ada masalah bicara masalah itu kita ganti. Kalau ada masalah bicara keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah yang berkuasa, yang lain tidak berkuasa. Hakikatnya yang mendengar hanya Allah. Manusia ini hanya dibikin mendengar oleh Allah. Hakikatnya yang melihat hanya Allah. Manusia itu yang diberi penglihatan oleh Allah. Allah Maha Agung, Maha Hebat, tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Allahu Akbar. Allah Maha Agung, lebih agung dari semua yang kita bayangkan. Maksudnya Allah Akbar ini lebih agung dari semua yang kita pikirkan. Cerita keagungan Allah ini Masya Allah penting sekali teman-teman. Biasakan kita ini senantiasa cerita kebesaran Allah. Dan cerita kebesaran Allah ini juga sekaligus merupakan doa. Menjadi ingat kepada Allah, jadi zikir, mengingatkan orang kepada Allah, jadi asbab hidayah, itu termasuk membela agama Allah, hingga mendatangkan pertolongan Allah juga sebagai doa. Ini kadang satu riwayat, ringkasnya, kalau kita mengatakan Masya Allah, itu seperti minta seluruh kebaikan kepada Allah. Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah. Bagaimana? Masya Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita ini mengatakan semua terjadi dengan kehendak Allah, sama saja dengan doa seluruh kebaikan. Ya Allah, semua yang terjadi ini Engkau yang menciptakan, Engkau yang menghendaki, Engkau yang menentukan. Maka tentukan untuk saya, kehendaki untuk saya kebaikan-kebaikan. Sini kan begitu. Dalam hadis yang sahih dikatakan, sebaik-baiknya doa adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena apa? Yang menentukan semua Allah, yang menciptakan semua Allah, yang menentukan semua Allah, yang ngatur semua Allah, maka yang pantas dipuji hanyalah Allah. Dan kata-kata yang dipuji hanya Allah itu sama saja dengan ya Allah, semua yang ngatur Engkau, yang menentukan Engkau, yang berkuasa hanya Engkau. Maka jadikanlah segala sesuatu itu baik kepada saya. Kan gitu jadinya. Sebaik-baiknya doa Alhamdulillah. Kalau ada masalah apa-apa Alhamdulillah. Tapi harus dari hati. Dari hati dirasakan semuanya itu yang mengatur Allah, yang menentukan Allah. Maka kita memuji Allah supaya segala sesuatu dijadikan baik oleh Allah untuk kita. Makanya kita ini ada masalah di kampung kita, ya. Dan kita tahu yang bikin masalah itu adalah Pak Lurah. Pak Lurah mau bikin jalan di depan rumah kita. Akhirnya kita kan terganggu kan.
Maka kita datang pada Pak Lurah. Pak Lurah, yang mengatur jalan semua di kampung ini kan Bapak toh. Iya. Ya iya, yang ngatur kan Bapak toh. Iya. Sama aja kalau lurah ini pinter, yang lurah goblok yang nggak tahu. Kalau lurah pinter, wow, orang ini keberatan sebetulnya dibikin jalan di rumah, depan rumahnya. Ya nggak cuma kan. Akhirnya Pak Lurah yang pandai, yang pinter tadi, harus dibikin aja agak jauh sedikit biar nggak ganggu rumah dia. Ini gambaran maknanya. Alhamdulillah itu maksudnya. Ya Allah yang mengatur semua Engkau, yang menentukan semua Engkau, yang saya puji hanya Engkau, yang pantas dipuji hanya Engkau. Sama saja dengan kita ini minta kebaikan dalam seluruh masalah. Maka saya teringat ini, Sob, ada satu kiai di Surabaya, orangnya masih hidup. Nah, ini kiai muda, ini agak ketulo-tulo nasibnya itu. Anaknya banyak, nggak punya rumah, pindah-pindah saja. Akhirnya dia ini sudah bikin amalan macam-macam lah, tapi masih begitu aja. Akhirnya datang kepada gurunya, Yai, saya ini kok ketulo-tulo, rumah nggak punya, anak banyak, saya sudah bikin amalan macam-macam kok masih begini aja. Ini apa yang harus saya buat ini? Saya ini salah apa ini? Maka akhirnya itu kiainya itu bilang, oh kamu ini orang kurang syukur kelihatannya ini. Nggak mengeluh saja. Sudah, kamu saya kasih amalan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap malam 10.000. Nah, diamalkan baru beberapa hari, laporan lagi. Alhamdulillah Kiai, sudah selesai masalah. Bagaimana? Saya dikasih masjid dengan rumahnya oleh orang. Ya, sekarang sudah nggak nyewa rumah lagi. Jadi saya melakukan alhamdulillah itu penting. Memuji Allah terus, da'i itu begitu. Wa ummatuhu alhammadun yahmadun Allah fi sarra'i wad dharra. Umat Muhammad ini umat yang selalu memuji Allah dalam waktu suka dan duka. Jangan orang itu senantiasa mengeluh, tapi memuji Allah waktu suka dan duka. Ini angkat aja kepalanya, diangkat ya. Nah, jangan tangannya diginikan. Ini kurang syukur namanya. Kurang syukur. Kalau kamu dengar pembicaraan agama itu syukur mesti begini, bukan ini begini, kelihatannya keberatan mendengarkan ini. Ya, nanti kalau nggak syukur, nggak ditambahi oleh Allah, bisa-bisa diadab oleh Allah. Kalau syukur, Allah tambah kebaikan-kebaikan. Turunnya ngelak yang turun lebih apa ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, ya, biasakan diri kita itu apa saja keadaan itu memuji Allah terus. Jangan mengeluh. Karena mengeluh itu tidak baik bagi orang yang punya keyakinan segala sesuatu yang mengatur Allah. Mengeluh itu nggak baik. Kayak memprotes Tuhan namanya itu. Nanti tuh wabah sengsara nanti. Orang yang suka ngeluh tambah masalah, bukan selesai masalah. Karena kamu tuh sama aja dengan memprotes Tuhan kamu itu. Oh ini semua milik Allah, mau diatur Allah apa ya kamu kok? Apa hak kamu tuh nggak punya apa-apa kok? Ya. Kamu itu nggak punya apa-apa. Kamu memprotes Tuhan, ditekisan nggak apa itu. Ya. Jadi kita ini nggak punya apa-apa, makhluk ini nggak punya apa-apa. Pantasnya makhluk itu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan mengeluh saja. Kasih sedikit, alhamdulillah. Sedikit ini kalau kita pikir sebetulnya banyak. Setetes air saja kalau kita mau renungi itu perkara besar. Seluruh dunia, seluruh presiden kumpul jadi satu, seluruh ahli teknologi kumpul jadi satu, nggak bisa menciptakan setetes air dari tidak ada kepada ada. Tapi kita remehkan, alas, air saja. Maka ada seorang ulama kasih nasihat kepada Raja Harun ar-Rasyid, raja terbesar pada zamannya ini. Tuan Raja, saya tanya, kalau Tuan mengadakan perjalanan di padang pasir, kering kerontang, nggak ada air, kehausan, hampir putus tuh leher karena kehausan. Tiba-tiba ada orang datang membawa segelas air. Harun ar-Rasyid, kamu saya kasih segelas air ini pakai syarat. Separuh kerajaan kamu engkau berikan pada saya. Kira-kira mau nggak?
Kalau kamu tidak mau kasihkan separuh kerajaan kepada saya, tidak saya kasih air ini. Mau nggak kira-kira kamu? Ya mau, kalau nggak mau saya mati, malah seluruh kerajaan hilang. Setelah kamu minum, alhamdulillah sudah seger, tiba-tiba nggak bisa kencing, macet kencingnya. Kemudian datang tabib, Harun Ar-Rasyid, saya bisa itu mengobati saluran kencing kamu itu, kamu bisa kencing. Pakai syarat separuh kerajaan kamu berikan sama saya. Kira-kira mau nggak kira-kira? Ya mau, kalau saya nggak bisa kencing, walaupun jadi raja nggak bisa kencing ya repot malah. Jadi raja nggak bisa kencing repot. Jadi berarti harga kerajaan kamu itu segelas air masuk, segelas air keluar tuh. Cuman itu aja, itu segelas air itu aja. Tapi kita ini minum tiap hari, pernah kita syukur, biasa aja. Biasa aja. Kalau kita ingin syukur itu Pak, pergi ke rumah sakit sana. Ke rumah sakit Solo, Kostati. Ya. Ada orang yang lehernya itu kebekuk, sehingga nggak bisa bergerak, digip, ditali. Ada yang kakinya putus, ada yang rusuknya ceklek, ada yang tangannya, wah, lihat tuh ngeri di sana. Tempatnya orang ceklek-ceklek itu. Nah kita ini punya leher masih sehat, bisa digerakkan, syukur. Jangan malah untuk ngantuk, insyaallah ya. Nanti kalau dibekuk malaikat leher kamu, bawa ke Kostati. Untuk meluruskan itu Pak, 50 juta belum tentu dapat. Kalau bayarnya itu sih mungkin bisa bayar. Tapi kita ini harus dituali, dituarik dengan bandul itu. Mungkin 2 bulan itu diranjang itu, untuk meluruskan leher. Nah sekarang ini nggak usah ditarik, bisa luruskan leher. Jangan tidur, insyaallah ya. Nanti kalau tidur, nanti kalau lehernya kebekuk setan. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi leher masih bisa lurus, alhamdulillah. Masih sila jalan, alhamdulillah. Pokoknya setiap saat, alhamdulillah. Nanti banyak kebaikan akan datang dalam kehidupan kita. Tapi orang suka mengeluh, wah ini musibah. Maka Nabi kita itu namanya Ahmad dan juga Muhammad. Dalam Quran, Nabi kita itu namanya Ahmad. Namanya banyak Nabi kita itu. Di antaranya Ahmad dan juga Muhammad. Maknanya Ahmad itu apa? Ahmadun Nas. Orang yang paling banyak memuji Allah. Nabi kita itu kalau sudah menghadapi masalah itu, andalannya itu memuji Allah. Waktu di Uhud, banyak musibah datang kepada pasukan-pasukan Islam. Maka Nabi mengatakan, kamu semua soft, bikin soft di belakang saya. Saya akan memuji-muji Tuhanku. Jadi justru malah memuji-muji Allah. Bukan hanya itu saja, waktu di padang mahsyar, ketika seluruh Nabi, seluruh Rasul pada kebingungan semuanya, maka Nabi kita sujud di bawah arasy, memuji-muji Allah. Maka Allah berfirman, "Hai Muhammad, angkat kepala kamu, mintalah akan aku beri permintaan kamu, berikanlah syafaat, aku akan terima syafaatmu." Maka orang yang ahli syafaat itu, yang bisa memberikan syafaat itu, yang senantiasa memuji-muji Allah. Jadi dai itu jangan cemberut. Bagaimana? Wah susah Pak, utang banyak, istri nggak paham, mikir dunia saja. Lah kalau kamu mengeluh saja, bagaimana mahala kamu? Wah sudah pada sejuk semua. Pokoknya itu ceritanya itu selalu cerita yang membuat sakit jantung semua. Nah ini dai yang tidak sukses. Kita ini pengikut Rasulullah, pengikut Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak memuji Allah, memuji Allah terus. Kita ini melihat sesuatu itu kadang-kadang janggal, kadang-kadang menyusahkan, karena kita tidak tahu hikmahnya. Kalau kita tahu hikmahnya, kita akan memuji-muji Allah terus. Memuji Allah itu sebaik-baiknya doa, memuji Allah itu juga mengingatkan kita kepada Allah, memuji Allah itu juga mengingatkan orang untuk memuji Allah. Nah, banyak ini anunya.
Kalau kita memuji Allah di depan teman-teman kita, sama juga dengan kita ini mengajak mereka untuk ingat pada Allah. Ini bagian dari dakwah juga. Pokoknya yang banyak memuji Allah. Insya Allah, Mayan. Kalau kita nanti banyak memuji Allah, iman kita akan meningkat. Iman kita meningkat. Kalau iman meningkat, sholat jadi khusyuk. Ya, sholatnya jadi khusyuk. Kalau iman meningkat tuh, pertama kali yang terasa itu sholat tuh jadi tambah khusyuk. Ya, kalau sholat nggak khusyuk itu menunjukkan imannya itu lemah. Mengamalkan sunnah Nabi jadi senang. Ya. Karena orang itu kalau imannya meningkat, cinta kepada Allah. Kalau cinta pada Allah, cinta sama Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah, amal sunnah senang. Sholatnya jadi khusyuk. Senang dengan ilmu agama tuh senang kalau iman meningkat itu. Oh, ini aturan Allah saya nggak tahu, ini nasihat Allah kalau saya tidak tahu bagaimana. Senang. Taklim itu senang. Kalau taklim ngantuk itu tandanya imannya lemah ya malaikat. Nah, bukan karena banyak tahajud, bukan itu. Imannya lemah. Nah, dinasihati sama Allah kok ngantuk. Ilmu agama senang, zikirnya tahu meningkat, akhlaknya lebih baik. Karena dia merasa orang Islam ini semua adalah hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah. Maka dia akan baik dan seorang Islam. Kalau imannya meningkat, orang itu amal itu ikhlas. Nah, untuk apa saya amal untuk manusia? Manusia nggak bisa apa-apa. Rugi saya amal tidak ikhlas. Jadi semulaikan Allah Ta'ala dengan banyak dakwah, cerita keagungan Allah, banyak memuji Allah, akhirnya imannya meningkat. Senang dengan Rasulullah, senang dengan sunnah Nabi, senang dengan sholat, senang dengan ilmu, zikir, akhlaknya jadi baik. Maka ini kuncinya itu dalam dakwah, suasana dakwah. Insyaallah kita niat semula kan? Nah, supaya membuat suasana dakwah ini, kita mesti hidupkan 5 amal masjid. Untuk membuat suasana dakwah itu, 5 amal masjid harus hidupkan. Jangan sampai kita mati, hidup kita tidak masjid kita tidak hidup 5 amal, rugi besar ya. Kemudian bentuk jamaah-jamaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu untuk membuat suasana dakwah. Kalau 5 amal masjid hidup dan jamaah-jamaah bergerak, suasananya hidup, suasana dakwah hidup, maka iman meningkat, amalan meningkat, sholat jadi khusyuk, ilmu jadi senang. Zikir itu sudah otomatis. Insyaallah kita niat semua kan. Akhlak pun akan jadi baik. Orang itu akhlaknya buruk kenapa? Karena tidak merasa dilihat oleh Allah. Akhlaknya jadi buruk kenapa? Karena dia merasa bahwa manusia-manusia ini bukan hamba Allah. Kalau mereka merasa manusia-manusia ini hamba Allah, dia akan baik. Nah, ini manusia ini hamba Allah yang menciptakan Allah. Kalau saya berbuat jahat sama mereka, nanti Allah marah gimana? Nah, ya sekarang amal yang fardi, ya, sholat isyraq, zikir-zikir yang selesaikan. Setelah itu kita musyawarah, insyaallah. Anallah.